Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Cahya Fauzan dengan NIM 14622000132. Di sini saya akan mengerjakan tugas RPL dengan kode soal T. Baik, kita langsung saja menjawab soal nomor 1. Baik, pada nomor 1 ini saya akan menganalisa kebutuhan constraint yang diperlukan berdasarkan gambar soal di atas, dan hasil analisa saya sebagai berikut. Baik, kita langsung beralih ke nomor 2. Di nomor 2 ini saya diperintah untuk membuat konseptual skema berdasarkan hasil analisa constraint pada nomor 1. Di sini saya akan membuat 3 tabel yang menurut saya merupakan inti dari gambar di atas. Dan berikut adalah proses saya membuat conceptual schema menggunakan software data modeler.
Baik, pada proses ini saya telah menyelesaikan membuat konseptual skema dan saya langsung mengekspor file menjadi image file atau PNG yang kemudian akan saya eh, letakkan pada Word, eh, lembar jawaban saya. Baik, kita akan beralih ke nomor 4. Di sini saya diperintah untuk membuat analisis kebutuhan berdasarkan metode Moskow dan FRPS. Pada metode Moskow bagian M, saya mendapati kebutuhan bahwa pengguna dapat mengunduh proyek, kemudian pembaruan dapat diunduh oleh pengguna. Kemudian bagian S, pengguna dapat melihat riwayat unduhan mereka. Kemudian bagian C, fitur manajemen profil untuk pengguna. Yang kedua, kemampuan berlangganan ke proyek tertentu. Untuk bagian W, yaitu fitur jejaring sosial atau kolaborasi antar pengguna. Kemudian lanjut ke FRPS Plus. Pada bagian F atau functionality, terdapat kebutuhan bahwa sistem harus mampu mengelola proyek-proyek perangkat lunak dengan fitur yang disebutkan di atas. Kemudian pengguna harus dapat dengan mudah mengunduh proyek, mengajukan laporan bug, dan mengelola pembaruan proyek. Bagian U atau usability. Antarmuka pengguna haruslah intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian proses unduhan, pengajuan laporan bug, dan manajemen pembaruan haruslah sederhana dan efisien. Kemudian untuk bagian R atau reliability, sistem harus dapat diandalkan dalam melacak dependensi proyek, mengelola data pengguna, dan menyediakan pembaruan perangkat lunak. Selanjutnya, kesalahan atau kegagalan sistem harus dihindari sebisa mungkin.
Untuk bagian P atau performance, sistem harus mampu menangani volume unduhan, laporan bug, dan pembaruan proyek yang besar tanpa mengalami penurunan kinerja. Kemudian waktu respon sistem harus cepat untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik. Bagian S atau supportability. Sistem harus mudah untuk dikelola dan dipelihara oleh administrator. Dukungan teknis harus tersedia jika terjadi masalah atau pertanyaan dari pengguna. Kemudian, bagian plus atau lainnya. Di sini menyangkut keamanan data pengguna dan proyek harus menjadi prioritas utama. Sistem harus mematuhi peraturan privasi dan regulasi yang berlaku dalam penanganan data pengguna. Baik, dan di sini adalah desain untuk BPMN dan UML use case. Di sini dapat dilihat bahwa untuk skenario BPMN-nya sudah saya buatkan. Yang pertama, mulai dari start, kemudian user memilih software, kemudian di sini ada perkondisian, apabila software sedang pending maka proses berakhir, dan kemudian jika software tersedia maka user melakukan pembayaran dan user dapat mendownload software, kemudian proses berakhir. Dan ini untuk UML-nya. Di sini terlihat bahwa aktornya adalah user. User dapat memilih project software, kemudian user juga dapat membeli project software, dan user dapat berkontribusi untuk project software. Nah, berikut untuk nomor 5. Nomor 5 saya diperintah untuk membuat layer arsitektur beserta MVC. Yang pertama ini adalah layer arsitektur. Bisa dilihat bahwa di layer presentasi itu adalah untuk aplikasi langganan software. Kemudian di business layer ini adalah untuk fitur-fitur ya, fitur-fitur yang berada di aplikasi seperti login, download, transaksi. Kemudian di layer persistence ini adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk sebuah fitur ya. Di situ ada tambah user, tambah transaksi, dan lain-lain. Kemudian di database layer adalah kumpulan dari tabel-tabel database yang digunakan. Kemudian untuk MVC. Nah, di MVC ini
adalah pembagian ya antara controller, view, dan model. Di controller saya mendapatkan user controller, transaction controller, dan project controller. Kemudian di view ada halaman login, halaman utama, dan sebagainya. Di model itu adalah untuk database, di mana terdapat user model, transaction model, dan project model. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arya Jaya Fauzan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.